Jujur, di pikiran saya kalau misalkan ada orang yang bertanya bagaimana rasanya berkendara dengan kendaraan ini, satu kata buat saya itu adalah unik. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Alben Rivali di sini. Di sini saya akan mereview sebuah kendaraan yang dibuat oleh Spora EV, yaitu cargo bike. Nah, cargo bike sendiri ini basisnya dari sepeda Whimcycle, yang dimana sepedanya ini bagian depannya dicop, diganti dengan sebuah kargo. Nah, untuk kargonya sendiri ini fungsinya ini untuk sesuai dengan namanya kargo sendiri. Kargo itu untuk naruh barang-barang, bisa naruh-naruh mungkin untuk kayak makanan-makanan, atau enggak naruh-naruh mungkin storage atau juga bisa untuk berjualan seperti itu. Jadinya untuk cargo bike ini sendiri ini bisa istilahnya bisa multifungsi lah seperti itu untuk naruh barang apa aja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di cargo bike ini. Yang pertama-tama mungkin kita bakalan masuk ke bagian ini dulu, bagian ban depannya. Nah, bagian ban depan ini bisa dibilang cukup spesial. Nah, kenapa? Karena bagian depannya ini itu si bannya itu bergerak secara tilting, naik turun seperti itu mengikuti kontur di jalanan. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk bisa dibilang kestabilan berkendara ketika cargo bike itu melewati si jalanan yang rusak seperti itu. Dan juga menambahkan kesan kenyamanan lah, karena kalau misalkan si cargo bike itu tidak tilting, itu bakalan menimbulkan apa ya, bisa dibilang getaran atau enggak efek yang membuat rasa tidak nyaman lah saat berkendara. Nah, lanjutnya lagi, gunanya si tilting ini untuk memperkecil radius putar. Jadinya beloknya itu bisa dibilang tidak memerlukan space yang terlalu besar lah. Seperti itu kelebihannya. Kemudian lanjut lagi di bagian cargo bednya. Nah, cargo bednya sendiri itu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Cargo bednya itu berfungsi sebagai tempat untuk menaruh kargo, menaruh barang-barang yang bisa ditaruh di sini. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke bagian baterai. Nah, baterainya ini sendiri menggunakan sistem swap, sistem yang bisa dilepas pasang seperti itu. Nah, untuk baterainya sendiri ini terdiri dari dua baterai, masing-masing memiliki kapasitas 660 Wh seperti itu. Dan jika digabungkan totalnya sekitar 1,32 kW. Lanjut lagi, ini adalah bagian untuk kelistrikan. Jadinya di bagian ini semua komponen-komponen kelistrikan yang ada di sepeda cargo bike ini ditaruh di dalam sini seperti itu. Kemudian lanjut lagi di bagian stang. Bagian stang sebenarnya sama seperti sepeda-sepeda pada umumnya, namun pembedanya mungkin di bagian sini. Itu adalah bagian untuk menyala matikan si motor listrik. Kemudian bagian untuk pedal untuk menentukan speed si motor listrik itu sendiri. Nah, bagian belakang ini sama kayak sepeda sebelumnya, sepeda pada umumnya, tapi bedanya itu ada di bagian sini, yaitu bagian hubnya. Nah, hubnya itu apa? Jadinya hub itu prinsipnya itu sebagai penggerak si sepeda tersebut. Bisa dibilang seperti motor listriknya lah istilahnya. Nah, si motor listriknya ini itu memiliki daya sekitar 1,5 kW. Dan jika digabungkan semua, itu kendaraan ini bisa menempuh jarak sekitar 40 km dan top speed sekitar 60 km per jam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan impresi berkendara cargo bike ini. Jujur, di pikiran saya kalau misalkan ada orang yang bertanya bagaimana rasanya berkendara dengan kendaraan ini, satu kata buat saya itu adalah unik. Kenapa unik? Karena balik lagi di bagian depan si cargo bike ini. Karena bagian depannya itu bisa tilting, jadinya memberikan efek yang seakan-akan itu tidak seimbang. Padahal sebenarnya sepeda ini itu udah bener-bener seimbang, karena kembali lagi ini sepeda yang rodanya 3. Itu nggak bakalan jatuh sama sekali. Namun karena feel tiltingnya itu memberikan kesan kayak ini sepeda bakal jatuh. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian ketika kita di bawah jalan itu kembali lagi. Karena feel tiltingnya ini kalian tuh membutuhkan pembiasaan lah. Mungkin sekitar 1-2 jam lah waktu yang diperlukan untuk mengetahui kayak feel berkendaranya seperti ini. Kemudian jika kalian sudah bisa membawanya, udah
tahu nih feel-nya ketika bawa di jalan, ini adalah sepeda yang enak jika berada di jalan-jalan perkotaan. Jujur ini adalah sepeda yang cukup kencang lah bisa dibilang untuk dikatakan sebagai sebuah sepeda, apalagi ini sepeda kargo ya. Karena kembali lagi tadi top speednya sampai 60 km per jam dan saya bawa itu memang bisa dibilang cukup kencang, seperti itu. Namun balik lagi, karena ini sebuah sepeda, tidak mungkin bisa ngalahin kendaraan-kendaraan seperti motor maupun mobil. Tapi kalau untuk dibawa ke jalan raya, ini adalah sebuah paket yang cukup lah untuk dibawa di jalan raya. Dari kayak sistem motor listriknya, kapasitas baterainya itu udah cukup untuk di dalam kota. Nah mungkin itu adalah impresi berkendara yang bisa saya jelaskan untuk cargo bag ini. Dan mungkin sampai segitu saja saya menjelaskan soal cargo bag ini. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video Explora yang lainnya.